Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Nisa Tiara dari kelas 10E. Pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu kimia. Teman-teman tahu nggak sih hakikat ilmu kimia itu apa? Kimia berasal dari kata bahasa Arab al-kimia yang artinya perubahan kimia. Pencetusnya adalah Jabir bin Hayyan pada tahun 700 sampai 778 Masehi. Sedangkan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan struktur dan sifat materi atau zat, juga perubahan materi dan energi yang menyertainya. Berikut adalah beberapa susunan, struktur, dan sifat yang terdapat dalam hakikat ilmu kimia. Pertama, susunan materi. Susunan materi adalah jenis atom atau unsur penyusun materi dan caranya berikatan. Kedua, struktur materi. Struktur materi adalah gambaran atom-atom yang saling berikatan. Yang ketiga, sifat materi yang dibagi menjadi beberapa bagian berikut. Yang pertama, sifat fisis yang merupakan wujud dan penampilan. Yang kedua, sifat kimia yang merupakan reaksi. Yang ketiga, sifat intensif yang merupakan sifat makroskopis yang tidak tergantung pada massa sistem. Contohnya seperti titik didih. Dan yang keempat, sifat ekstensif yang merupakan sifat makroskopis yang bergantung pada massa dan atau kuantitas. Contohnya adalah volume. Keempat, perubahan materi. Perubahan materi meliputi perubahan fisika yang artinya tidak menghasilkan zat baru dan perubahan kimia yang artinya menghasilkan zat baru. Penggolongan materi. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdapat pada unsur. Yang unsur merupakan zat yang tidak bisa diurai lagi dan hanya tersusun dari satu jenis atom saja. Contohnya hidrogen, karbon, dan oksigen. Lalu ada senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari dua atom atau lebih yang berbeda jenis. Contohnya CO2 dan H2O. Yang kedua ada zat campuran. Zat campuran adalah dua macam zat atau lebih yang bercampur dengan perbandingan yang berbeda-beda tanpa melewati reaksi kimia. Campuran dibagi menjadi dua macam, yaitu homogen dan heterogen. Heterogen merupakan campuran dua atau lebih zat yang komposisinya sama dan sulit dibedakan. Ada dua komponen yang terdapat dalam larutan homogen. Yang pertama, pelarut atau solvent, dan yang kedua zat terlarut atau solure. Contoh dari homogen adalah larutan gula dan air serta garam dan air. Lalu yang kedua ada heterogen. Heterogen merupakan campuran dua atau lebih zat yang komposisinya tidak sama dan masih bisa dibedakan. Heterogen dibagi menjadi dua, yaitu suspensi yang artinya partikel yang relatif berat. Contohnya pasir dan air. Yang kedua koloid yang artinya partikel yang relatif kecil. Contohnya susu, santan, dan mentega. Perubahan materi terdiri dari perubahan kimia. Perubahan kimia memiliki ciri-ciri: 1. Bersifat tetap, 2. Membentuk zat baru, 3. Perubahan warna dan suhu, 4. Timbul gas dan endapan. Contohnya seperti perkaratan, pembakaran, pembusukan, dan fermentasi. Prinsip keselamatan kerja. Sebelum kita melakukan penelitian dalam sebuah laboratorium, ada kalanya kita harus memahami atau mengetahui prinsip keselamatan kerja di dalam laboratorium. Yang pertama, mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang berlaku dalam laboratorium. Yang kedua, mengetahui bahan dan peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, memahami prosedur kerja praktikum. Yang keempat, selalu menggunakan perlengkapan perlindungan tubuh atau alat perlindungan diri. Yang kelima, menggunakan peralatan secara hati-hati. Setelah mengetahui prinsip keselamatan kerja di dalam laboratorium, ada kalanya kita juga harus mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan di dalam laboratorium. Berikut adalah beberapa.
peralatan yang digunakan di dalam laboratorium dan kegunaannya. Setelah kita mengetahui prinsip keselamatan kerja dan alat serta kegunaan yang ada di laboratorium, saatnya kita untuk mengetahui apa saja simbol berbahaya yang ada di laboratorium. Berikut adalah beberapa simbol berbahaya yang ada di laboratorium serta maknanya. Akhirnya video pembahasan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton.